Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Meira dari Prodi Bimbingan Konsum Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pendekatan Humanistik. Dalam mata kuliah Pengatur Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdullah, SPSI, MPSI. Langsung saja ke pengertian humanistik. Apa sih humanistik itu? Humanistik merupakan bagian dari salah satu pendekatan dalam belajar. Humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan tersebut. Pendekatan humanistik ini cenderung melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi, pendekatan humanistik ini memandang manusia sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Manusia juga menentukan tanggung jawabnya sendiri. Pada dasarnya, cara belajar humanistik ini memiliki tujuan, yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya, memanusiakan manusia ini adalah seseorang, perilaku tiap orang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi, teori belajar ini bakal berhasil apabila seorang itu sudah mampu memahami dirinya sendiri serta lingkungannya sendiri. Lanjut, ada tokoh-tokoh pendekatan humanistik. Pertama, Karl Popes. Beliau memaparkan bahwa berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa beliau adalah seorang ahli dalam bidang pendidikan serta psikologi. Beliau terkenal dengan pendekatan yang berfokus pada pemahaman perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Sebagai perspektif belajar aktor. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami apa yang diinginkan oleh seorang pelajar dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan tujuan belajar mereka. Selanjutnya, ada Abraham Maslow. Beliau memaparkan bahwa aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya. Beliau menjelaskan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi. Aktualisasi diri adalah keinginan manusia untuk mencapai potensi penuh mereka. Lalu, menurut beliau, ketika mereka sudah memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, air, tempat tinggal, maka manusia akan berusaha untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi lagi, misalnya kebutuhan rasa memiliki, hubungan rasa sosial, pengakuan, dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, aktualisasi diri dapat menjadi wahana bagi manusia untuk mencapai dirinya yang sebenarnya dan hidup dengan makna dan tujuan yang jelas. Selanjutnya ada Carl Rogers. Rogers memaparkan bahwa lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Jadi, Carl Rogers ini, seorang psikolog humanistik ini, lebih memfokuskan perhatiannya pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Menurut beliau, setiap orang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Beliau percaya bahwa manusia mempunyai dorongan untuk mengaktualisasikan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ada ciri-ciri teori humanistik. Pertama, memandang manusia sebagai makhluk spiritual. Pendekatan humanistik menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual yang penting. Artinya, manusia memiliki kebutuhan untuk mengembangkan makna hidup dan memahami peran mereka dalam kehidupan. Kedua, fokus pada pengembangan potensi. Pendekatan humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang penuh potensi. Dalam pendekatan ini, fokus diberikan pada bagaimana individu dapat memaksimalkan potensinya dengan mencapai kebahagiaannya serta kesejahteraannya secara optimal. Ketiga, menghargai hubungan interpersonal. Pendekatan humanistik menganggap hubungan interpersonal yang sehat dan positif sangat penting bagi individu. Menghargai hubungan interpersonal itu berarti menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik.
humanistik, kognitif dan efektif sangat erat terkait. Hal ini dikarenakan pengembangan kognitif dapat membantu individu memahami diri mereka sendiri dan lingkungannya mereka. Sementara pengembangan efektif dapat membantu individu memperoleh keseimbangan emosi dan sikap yang positif. Dengan mengembangkan keduanya secara seimbang, individu dapat memperoleh kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan humanistik ini. Pertama, dalam kelebihan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu. Maksudnya adalah pendekatan humanistik mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu dengan mengembangkan kekuatan dan potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian dukungan serta lingkungan yang positif. Kedua, suasana yang saling menghargai. Suasana yang saling menghargai ini dapat membuat suasana menjadi semakin menghargai satu sama lain. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi dan kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu. Dengan begitu, individu dapat lebih kreatif dan menghargai. Lalu, mengakui pentingnya kebebasan dan otonomi. Pendekatan humanistik juga mengakui pentingnya kebebasan dan otonomi individu. Individu dianggap sebagai makhluk yang bebas untuk memilih dan bertindak, serta bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka sendiri. Keempat, menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang positif. Menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang positif, pendekatan humanistik juga menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang positif dalam kehidupan individu. Hubungan yang positif dapat membantu dan menguntungkan individu untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Lalu, ada pun kekurangannya. Pertama, tidak memberi solusi jangka panjang. Pendekatan humanistik tidak memberikan solusi jangka panjang untuk masalah psikologis yang kompleks seperti gangguan mental atau kecanduan. Pendekatan ini lebih fokus pada perbaikan sementara dalam keadaan individu. Selanjutnya, pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Yang terakhir, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Maksudnya adalah teori humanistik cenderung memfokuskan